Kembali lagi di PHP Penyuluh Hukum Pertama bersama saya Dewa dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Kali ini ingin mengambil tema Mari Rehabilitasi Pecandu dan Penyalahguna Narkoba. Oke, tidak berlama-lama kita langsung ke materi. Baik, Nusa Tenggara Barat, kita khusus membahas tentang Nusa Tenggara Barat karena ini adalah wilayah kerja saya ya, Sobat PHP. Nusa Tenggara Barat berada di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara, letaknya ibu kotanya adalah Kota Mataram ya, dengan 10 kabupaten dan 2 kota. Jumlah penduduknya itu 5,1 juta jiwa. Itu menurut data BPS hingga Januari 2020 kemarin. Dan dari data itu jumlah usia muda atau produktif cukup besar ya Sobat PHP. Ya, jadi ini bisa menjadi harapan kita untuk menyongsong bonus demografi di 2035 atau 2036 mendatang. Nah, ini data BPS-nya Sobat PHP. Jumlah penduduk kota kabupaten sekian, dan kelompok umur per kelompok umur sekian. Nah, ini udah saya tandain merah. Yang terbanyak memang didominasi dari usia muda ya, usia masih dari anak kecil ini, yang kecil sampai remaja ini mendominasi. Jadi tidak salah kalau kita akan menyongsong bonus demografi di 2036 mendatang. Nah, ini didominasi dari 0 sampai 19 tahun. Ya, ini kita lanjut saja ya. Berbicara tentang narkoba, tentu saja kita harus berbicara tentang instansi pemerintah yang berwenang, yang bertanggung jawab di bidang narkoba. Ya, namanya adalah BNN. Kalau di Provinsi NTB berarti BNN Provinsi NTB, dibantu 4 BNNK. Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima. Jadi ada 5 ke totalnya. Tingkat provinsi 1, 4 tingkat kota kabupaten. Nah, ini Sobat PHP harus tahu kalau Nusa Tenggara Barat itu jadi jalur peredaran gelap narkoba yang sangat menarik. Darat, laut, dan udara. Nah, sekarang kita lihat dari daratnya aja sangat banyak ini rutenya. Lembar Gerung, Gerung Mataram, Gerung Praya, Mataram Praya, Mataram Senggigi, Mataram Pemenang, Praya Senggigi, Praya Selong. Dari bandara ke Praya, bandara ke Kuta, bandara ke Mataram, Selong, Labuan Haji. Ya, ini lewat jalur daratnya di Pulau Lombok terutama ini karena lewat darat. Nah, sekarang yang lewat laut. Lewat laut itu dari Pelabuhan Padang Bayi, Lebar, Padang Bayi Gili atau Pemenang, Benua Gili atau Pemenang, Kayangan Petotano, Kayangan Maluk, sampai Labuan Bajo, Manggarai, sampai Waikelo, Sumba. Ya, ini lewat jalur laut. Selanjutnya jalur udara ya Sobat PHP. Ini ada dari bandara dari Surabaya ke Bandara Lombok, dari Bandara Bali ke Bandara Lombok, dari Bandara Lombok juga ke Bandara Sumbawa, ke Bima. Nah, ini dari Bali juga langsung ke Sumbawa, ke Bima, dan terakhir dari bandara ke PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Ya, ini jalur-jalurnya darat, laut, dan udara yang telah didapatkan datanya.
Sobat PHP, itu membuktikan bahwa NTB ini adalah pasar dianggap oleh para pengedar. Jadi kita patut untuk waspada. Selanjutnya, data kawasan rawan narkoba ini di tahun 2019 dibagi 3 data bahaya, kategori bahaya, kategori waspada, dan kategori siaga. Bahaya ini ada 7 kawasan di Kota Mataram, waspada ada 23 kawasan di KLU, Lombok Utara, terus di Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Bima, Kota Bima. Dan terakhir yang siaga adalah 28 kawasan di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, dan Dompu. Itu dibagi, berarti yang paling bahaya ini adalah yang paling tinggi kategorinya di Kota Mataram. Nah, ini data prevalensi di NTB berdasarkan survei BNN dan LIPI tahun 2019 bahwa 9.426 orang pernah memakai narkoba selama hidupnya, itu sekitar 0,50%, dan 5.655 orang masih menggunakannya di 1 tahun terakhir, sedang memakai di 1 tahun terakhir, itu 0,30%. Jadi ada selisih 3.771 orang yang mungkin sudah berhasil pulih dan berhenti menggunakan narkoba. Ya, ini data prevalensinya. Ya, cukup bagus ini. Kita lanjutkan. Upaya dan strategi apa yang bisa kita lakukan? Itu adalah sesuai dengan teori penawaran dan permintaan, ya Sobat PHP. Supply and demand. Jadi pemerintah berusaha menekan dari hulu ke hilir, dari penawaran sampai permintaan. Yang menawarkan ditekan, yang meminta juga ditekan. Bagaimana caranya? Yaitu misalnya penawaran atau supply dengan melakukan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba, melakukan pengawasan prekursor narkotika, dan mengungkap tindak pidana pencucian uang hasil penjualan narkotika. Yaitu itu cara untuk menekan di hulu. Sekarang di hilirnya permintaan atau demand, ini korbannya atau pecandu penyalahgunanya. Itu bagaimana cara kita untuk upaya kita. Jadi tindakan pencegahan. Salah satunya ini video ini termasuk tindakan pencegahan untuk membuka mata kita untuk lebih berkonsentrasi, lebih concern lagi, lebih perhatian, lebih waspada. Itu termasuk tindakan pencegahan. Pemberdayaan masyarakat. Bagaimana memberdayakan masyarakat untuk ikut dalam upaya pemberantasan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika P4GN. Dan terakhir adalah rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba. Nah, itu termasuk di sisi permintaannya, sisi korbannya. Ya, kita sekarang sebenarnya fokusnya di rehabilitasi. Lanjut. Ya, di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pada pasal 1 diterangkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Nah, itu pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Jadi pecandu itu adalah orang yang sudah dalam kondisi ketergantungan pada narkotika. Tapi penyalahguna ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Nah, selanjutnya rehabilitasi medis itu adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika untuk memulihkan pecandu. Rehabilitasi sosial juga, ini ada dua rehabilitasi ya, tadi medis, sekarang sosial, adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi pecandu narkoba itu direhabilitasi itu secara medis dan sosial. Medisnya agar dia bisa pulih dari ketergantungan, rehabilitasi sosialnya agar bisa kembali ke masyarakat. Ya, di pasal 454 dan 55 bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial tadi. Orang tua atau wali dari pecandu itu yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tadi. Itu orang tua atau wali wajib melaporkan apabila belum cukup umur. Tapi yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya. Sama tempat laporannya tadi, sama yang belum cukup umur. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang permasalahannya apa dari rehabilitasi? Sobat PHP harus tahu ini para pecandu dan penyalahguna ini lebih takut kepada sanksi sosial dari masyarakat atau biasa kita sebut stigma negatif dari masyarakat. Itu lebih menakutkan bagi para pecandu dan penyalahguna. Itu persis seperti stigma-stigma dengan penyakit yang lain. Nah, pada masa pandemi ini mirip-mirip seperti itu. Jadi korban itu seperti kayak sekarang itu yang positif COVID itu dikucilkan seperti bagaimana luar biasanya sekarang. Nah, seperti itulah pecandu dan penyalahguna itu. Jadi mereka takut terhadap sanksi sosial, stigma negatif itu. Akibatnya apa? Banyak kasus hidden victim. Jadi korban itu tersembunyi. Korbannya sebenarnya sudah banyak, pecandu dan penyalahguna ini banyak di masyarakat tapi tidak kelihatan. Tersembunyi, hidden victim. Itu tadi karena takut itu. Padahal sejatinya pecandu dan penyalahguna narkoba itu adalah korban ketergantungan. Jadi dia mungkin menggunakannya tidak sengaja atau menggunakannya karena tidak tahu kalau itu dilarang, gaya-gayaan bersama teman-teman, karena dibilang takut gak gaul dan sebagainya. Dibilang dengan begini bisa lebih power olahraganya, dengan pakai narkoba bisa lebih pede, segala macam, itu korban. Jadi seharusnya masyarakat sekarang lebih terbuka dengan korban-korban ini. Jangan ditambah permasalahan narkoba ini dengan stigma-stigma negatif. Oke, kita lanjut. Apakah pecandu tetap diajukan ke pengadilan? Ini banyak sekali pertanyaan di masyarakat. Pecandu dan penyalahguna itu apakah dipidana atau tidak? Jadi itu tergantung dari kondisinya waktu tertangkap. Ini yang kita bahas yang tertangkap tangan dulu ya, bukan yang melaporkan secara sukarela. Nah, jadi yang korban penyalahguna itu apabila tertangkap penyelidik atau penyidik itu kalau meyakini yang bersangkutan terlibat jaringan sindikat narkoba, itu akan dilanjutkan ke pengadilan, diajukan tetap ke pengadilan. Nanti di sana baru dibuktikan apakah terlibat benar atau tidak dengan jaringan sindikat narkoba.
Jadi di pasal 103 Undang-Undang Narkotika itu menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat 1. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Ya, ini yang kedua, dua hakim, yang kewenangan hakim ada 2 di sini di Undang-Undang Narkotika pasal 103 ini, memutus dan menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan atau menjalani pengobatan, perawatan, rehabilitasi terbukti bersalah ataupun tidak terbukti bersalah. Kita lanjut, ada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Nah, ini tergantung ini juga tadi faktornya. Ada batasan di mana pecandu itu dipidana atau tidak, dianggap masuk ke tindak pidana narkotika atau tidak, direhabilitasi langsung maksudnya. Jadi batasannya ini seperti ini di Surat Edaran Mahkamah Agung: sabu kurang dari 1 gram, ekstasi kurang dari 2,4 gram atau sama dengan 8 butir, kelompok heroin, kokain, ganja dan sebagainya. Ini sudah ada di Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Nanti sobat PHP bisa lihat kalau memang butuh informasi ini. Selanjutnya, nah ini proses rehabilitasi di BNN itu seperti apa sih? Kalau banyak orang yang bertanya, takut rehabilitasi dan segala macam. Nah, ini saya jelaskan sedikit singkat tentang proses rehabilitasi di BNN. Ini saya dapat informasinya langsung dari BNN. Yang pertama, cukup umur. Apabila cukup umur, wajib melaporkan dirinya, itu sesuai dengan Undang-Undang Narkotika itu, sendiri atau lebih baik lagi didampingi oleh orang tua atau wali. Kalau tidak cukup umur, tapi cukup umur pun menurut hemat saya tetap didampingi orang tua, wali atau keluarga lain, itu untuk membantu dalam proses rehabilitasi di selanjutnya. Jadi untuk mengawal lah istilahnya, mengawal proses rehabilitasi yang bersangkutan. Lalu masuk sesi konsultasi nanti di BNN, sobat PHP dijelaskan lebih dalam lagi tentang proses rehabilitasi, lebih jelas lagi, meliputi mungkin persyaratan, berapa lama dan lain sebagainya. Nah, untuk persyaratan rehabilitasi ada 4 sebenarnya, tapi di sini saya tulis 5. Yang pertama adalah fotokopi KTP. Tapi yang belum memiliki KTP bisa diganti surat keterangan domisili dari kelurahan. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga, pas foto ukuran 3x4 yang berwarna sebanyak 2 lembar. Yang keempat, materai 6.000. Yang kelima, sebaiknya didampingi oleh keluarga, seperti yang saya sebut tadi, untuk pengawasan dan pengawalan proses lebih lanjut. Karena yang bersangkutan kan korban itu kita ibaratkan sedang sakit, jadi ya biar fokus untuk menjalani, nanti yang mengamati atau mengawal prosesnya adalah keluarga atau pendamping. Selanjutnya proses itu adalah ada asesmen namanya. Itu pemeriksaan terkait berbagai aspek kehidupan klien korban penyalahguna ini. Itu dari aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sosial, keluarga, hukum, kejiwaan dan lain sebagainya yang kira-kira mungkin berkaitan nanti dengan proses rehabilitasinya. Itu dicatat, nanti hasil rekomendasinya ada bisa rawat jalan atau rawat inap ya sobat kreatif. Nanti kita jelaskan lagi. Apabila rekomendasinya yang keluar rawat inap, akan dirujuk ke
Nah, Balai Besar Rehabilitasi di Lido bisa di Bogor, Balai Besar Rehabilitasi Badoka di Makassar, Tanah Merah di Samarinda, Loka Rehabilitasi Kalianda di Lampung, di Batam, di Liserdang, dan ada juga di Lombok sebenarnya Sobat PHP. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Jadi nanti BNN akan merujuk kalau untuk rawat inap ke antara balai-balai besar inilah. Ya itu untuk rawat inap. Nanti kalau dirawat inap tuh ya fokus di sana. Selanjutnya rawat jalan. Kalau rawat jalan ini klien akan dijadwalkan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi namanya juga rawat jalan bolak-balik. Nah, itu pertemuan selanjutnya itu adalah konseling dan evaluasi psikologis untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi atau mungkin dihadapi kemudian oleh klien dalam proses pemulihannya nanti. Nah, sesi terakhir ada namanya terminasi, yaitu proses penutupan sesi rehabilitasi ini sebelum masuk ke proses pasca rehabilitasi. Jadi setelah rehabilitasi ini nanti ada pasca rehabilitasi. Karena proses pemulihan candu dan penyalahguna ini tidak 100% bisa selesai. Jadi ini adalah proses seumur hidup. Pulih tapi harus tetap dijaga. Jangan sampai kambuh lagi karena banyak kasus putus di tengah jalan rehabilitasi dan kambuh lagi. Itu tidak diinginkan ya. Oke. Nah, sekarang apa sih keuntungan rehabilitasi secara sukarela langsung? Yang pertama itu memang gratis. Tidak dipungut biaya sama sekali ya Sobat PHP. Yang kedua, identitasnya terjaga, kerahasiaannya terjaga. Misalnya sekolah di mana, kuliah di mana, kerja di mana, itu terjaga dalam proses rehabilitasi nanti. Tidak akan dibongkar oleh petugas BNN. Jadi aman dari stigma-stigma negatif masyarakat, itu aman. Jadi tenang Sobat PHP, tenang saja. Yang terakhir adalah tidak dipidana. Nah, ini yang paling banyak pertanyaan. Tidak dipidana kalau langsung melapor, asalkan yang bersangkutan memang benar-benar tidak terlibat yang tadi saya sebut jaringan peredaran gelap narkoba. Oke, Sobat PHP, itu sedikit yang bisa saya bagi informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir saya ambil tagline dari BNN. Mari di masa pandemi ini kita hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Oke, terima kasih Sobat PHP atas waktunya untuk menonton video channel ini. Semoga sehat selalu di masa pandemi, tetap produktif, tetap bersemangat, tetap melakukan sesuatu yang positif. Sampai jumpa di episode selanjutnya.